Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas, menjalankan tugas-tugas rutinitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, nikmat ini selalu Allah curahkan kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami, channel Paham Quran, untuk membahas ritme atau keserasian bunyi yang ada di dalam Al-Quran, khususnya di surah-surah pendek. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, yang akan kita bahas adalah surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Baiklah, saya bacakan ayat-ayat yang ada di dalam surat Asy-Syarah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Asy-Syarah ini terdiri dari 8 ayat. Mari kita coba artikan satu persatu dari masing-masing ayat tersebut. Ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak. Alam, tidakkah? Hanya apakah, lamnya tidak. Jadi alam, tidakkah? Nashrah, kami lapangkan. Laka, untukmu. Sadraka, dadamu. Jadi kalau kita sambung, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dadamu untukmu. Kemudian ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, dan kami letakkan, anka, darimu, wizroka, bebanmu. Jadi kalau kita artikan keseluruhan satu ayat, dan kami letakkan bebanmu darimu. Ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Yang alladzi, yang anqadha dhahrak, membebani
punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini ayat yang keempat. Dan kami angkat, kami tinggikan laka, bagimu, untukmu, dzikraka, sebutanmu. Kalau kita gabung, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan sebutanmu untukmu. Kemudian ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat yang ketujuh, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta, maka jika atau apabila kamu telah kosong, artinya tidak beraktivitas atau telah selesai melakukan aktivitas. Fansob, maka ambillah bagian atau lakukanlah hal yang lain selain pekerjaan yang telah dikerjakan. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu, farghab, maka berharaplah, maka inginkanlah. Dari 8 ayat yang ada di dalam surah Asy-Syarah ini, kalau kita kaji secara ritme atau keserasian bunyi di tiap akhir-akhir ayat, maka kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Kelompok kedua, ayat yang ke-5 dan ke-6. Kelompok yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Atau ayat ke-7 dan ayat 8. Nah, kelompok yang pertama, ayat 1 sampai 4, saya bacakan. Alam nashrah laka sadrak. Diakhiri dengan huruf kaf. Begitu pula ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Diakhiri huruf kaf juga. Ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Diakhiri huruf kaf. Dan yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, diakhiri huruf kaf. Yang mana huruf kaf ini, kalau kita baca berhenti atau waqaf, lalu disukunkan atau kita sukunkan, maka secara bunyi itu berhukum hamas atau berdesis. Seperti ayat yang pertama, sodrok. Sodrok. Ayat yang kedua tadi, wizrok. Ayat yang ketiga, zohrok. Ayat yang keempat, zikrok. Jadi keempat ayat ini diakhiri dengan huruf kaf yang sukun, yang mana bunyinya secara hamas atau berdesis. Sedangkan ayat yang kelima dan keenam, ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, diakhiri dengan mad iwad
dan hurufnya ro. Yusra. Begitu pula ayat yang ke-6. Inna ma'al usri yusra. Bahkan kata yang sama, yusra, berakhiran mat iwad dan huruf ro, dan katanya sama. Maka antara ayat 5 dan 6 betul-betul serasi bunyinya atau ritmenya. Nah, sedangkan ayat yang ke-7 dan ke-8, fa idza faraghta fansab, diakhiri dengan huruf ba, sukun. Kalau huruf ba termasuk huruf qalqalah, harokatnya sukun, meskipun di akhir itu qalqalah sughra, karena aslinya sudah sukun meskipun di akhir bacaan. Berbeda dengan kalau harokatnya hidup lalu dimatikan, itu baru qalqalah kubro. Begitu pula ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, juga diakhiri dengan huruf ba sukun. Jadi baik ayat yang ke-7 maupun ayat yang ke-8, kedua-duanya diakhiri dengan huruf ba, huruf yang sama, harokatnya sukun, qalqalah sughra, dua-duanya. Nah, itu dari segi keserasian bunyi atau ritme yang ada di akhir-akhir surah Asy-Syarah ini. Nah, sekarang kita kaji tafsirnya dari surah Asy-Syarah ini. Di ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dadamu untukmu? Dalam hal apa Allah melapangkan dada Nabi Muhammad? Dalam hal menerima tugas kenabian sebagai Rasul. Jadi Nabi Muhammad selain sebagai Nabi juga sebagai Rasul. Jadi tugas kenabian dan kerasulan, Allah beri wahyu menjadi seorang Nabi, Allah tugaskan menyampaikan wahyu itu, tugas sebagai Rasul. Tentu penugasan itu tidak mudah. Maka karena itu merupakan tugas dan tidak mudah menjalankannya, maka Allah lapangkan dada Nabi Muhammad. Artinya Allah bikin, Allah buat Nabi Muhammad itu senang dalam menjalankan tugas. Karena Allah lapangkan dadanya menerima tugas itu. Meskipun sebagai seorang manusia, Nabi Muhammad seperti kita juga, artinya kalau ditugasin sesuatu atau diberi tugas, merasa terbebani karena punya tanggung jawab untuk melakukannya. Tetapi untuk Nabi Muhammad, Allah sengaja lapangkan dadanya sehingga Nabi Muhammad bisa menerima tugas itu dengan senang hati. Nah, karena Allah sudah lapangkan dada Nabi Muhammad untuk menerima tugas, maka Allah harapkan Nabi Muhammad dengan senang hati menjalankan tugas itu, tidak merasa terbebani. Nah, seperti halnya di ayat yang kedua, yang masih kelanjutan dari ayat pertama, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami letakkan atau kami taruh wizroka, bebanmu darimu. Artinya Nabi Muhammad
yang mengemban tugas menyampaikan risalah dari Allah tentu ingin umatnya mengikuti ajarannya, mengikuti risalahnya, beriman kepada Allah. Tetapi namanya harapan kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Banyak yang menentang ajaran Nabi Muhammad. Banyak yang mendustakannya, menolaknya, bahkan memusuhi. Maka beban yang ada pada Nabi untuk membuat umatnya beriman itu Allah letakkan, Allah hilangkan, Allah ringankan dengan mengatakan bahwa bukan kewajiban Nabi Muhammad untuk membuat umatnya semua beriman. Wa ma 'alaika illal balagh, dan tidaklah tugasmu Nabi kecuali menyampaikan. Jadi Allah ringankan beban Nabi dalam menyampaikan risalah. Bukan Allah wajibkan Nabi untuk membuat umatnya semuanya beriman, mengikuti risalahnya, tapi tugas Nabi hanya menyampaikan. Urusan umatnya menerima, menolak, itu sudah di luar dari tanggung jawab Nabi. Nah, sehingga Nabi tidak punya beban dalam menyampaikan risalah. Karena kalau Allah wajibkan Nabi mesti membuat semua umatnya beriman, ya berat tanggung jawab itu. Karena masing-masing kan punya kemauan, punya keinginan, entah menerima, entah menolak. Maka beban untuk membuat semua umat Nabi beriman Allah angkat, Allah hilangkan. Jadi cukup Nabi hanya menyampaikan. Nah, sehingga Nabi tidak terbebani untuk menjadikan semua umatnya beriman. Tetapi Nabi karena punya keinginan kuat, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat umatnya beriman. Nah, ayat yang ketiga, alladzi anqadha zahrak. Jadi beban yang Allah tugaskan kepada Nabi dalam menyampaikan risalah itu memang membebani Nabi. Alladzi anqadha zahrak, yang membebanimu. Artinya wizrok tadi, beban tugas dari Allah menyampaikan risalah, memang Nabi rasakan itu sebagai suatu beban. Bukan berarti Nabi nggak mau, tetapi karena punya tanggung jawab besar untuk menyampaikan risalah. Nah, maka rangkaian ayat ke-1, kedua, ketiga itu saling berkaitan. Bahwa Nabi tidak perlu merasa terbebani oleh tugas sebagai Rasul menyampaikan risalah dari Allah. Karena Allah sudah ringankan beban itu dengan tidak mewajibkan Nabi membuat umatnya semua beriman, tapi cukup Nabi menyampaikan risalah. Nah, ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan sebutanmu untukmu. Selain Allah beri tugas dalam menyampaikan risalah, tetapi juga di sisi lain Allah memberikan reward, penghargaan kepada Nabi Muhammad. Apa bentuk rewardnya? Allah tinggikan sebutan untuk Nabi Muhammad. Buktinya apa? Dalam syahadat sebagai umatnya, syahadat yang kita ucapkan tidak hanya kesaksian bahwa Allah itu adalah Tuhan, tetapi juga Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bergandengan nama antara Allah dan Rasul dalam kesaksian, itu merupakan suatu kehormatan bagi Nabi Muhammad. Jadi di satu sisi Nabi punya tugas menyampaikan risalah, tapi di sisi lain ada reward, ada penghargaan dari Allah untuk Nabi. Allah angkat derajat Nabi
disandingkan namanya dengan nama Allah. Nah, kemudian ayat yang ke-5, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tentu dalam berdakwah menyampaikan risalah ada kesulitan yang dihadapi. Entah itu penolakan, cemoohan, ejekan, bahkan perlawanan, intimidasi, teror yang Nabi hadapi tentunya. Tetapi kata Allah, bersama kesulitan yusron, ada kemudahan. Kemudahannya apa? Dalam konteks Nabi dulu berdakwah, ketika Nabi mengalami kesulitan atau menghadapi kesulitan, kemudahannya itu pertolongan dari Allah. Langsung Allah tolong. Dalam pengertian Allah tolong itu, meskipun ada yang menolak, ada yang menerima ajarannya. Meskipun di awal-awal masih sedikit yang menerima ajarannya, tapi lambat laun tambah banyak, bahkan menyebar. Nah, Allah tegaskan lagi di ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Redaksinya hampir sama. Kenapa dua kali Allah sebut? Itu untuk menekankan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Meskipun ayat ini berbicara konteks Nabi dulu, dalam hal berdakwah, menghadapi berbagai kesulitan, ada kemudahan, artinya ada pertolongan dari Allah. Tetapi dalam konteks kehidupan kita pun, namanya kita menjalani hidup pasti mengalami berbagai kesulitan, persoalan, problem kita hadapi. Tetapi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, umat Nabi Muhammad, seperti halnya Nabi Muhammad, Allah akan berikan kemudahan bersama dengan kesulitan yang kita hadapi. Begitu pula kita. Kalau kita menghadapi kesulitan, tentu macam-macam kesulitan yang kita hadapi. Entah masalah keuangan, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga. Itu Allah akan kasih solusi-solusi. Allah akan kasih jalan. Sampai Allah dua kali katakan dengan redaksi yang hampir sama, beda sedikit. Itu artinya untuk meyakinkan kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan, yakinlah ada kemudahan. Bersama dengan itu, Allah akan kasih jalan-jalannya. Kemudian ayat yang ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, maka jika atau apabila kamu telah kosong atau selesai melakukan suatu aktivitas, misalnya Nabi selesai menyampaikan dakwah atau menyampaikan wahyu dari Allah, fansab, kata Allah, maka ambillah bagian, artinya lakukanlah hal yang lain setelah menyelesaikan satu pekerjaan. Apa bagian lain, pekerjaan lain yang Allah suruh Nabi kerjakan? Yaitu beribadah, berdoa, berzikir. Artinya jangan sampai ketika selesai melakukan satu pekerjaan lalu larut dalam kekosongan. Mesti ada pekerjaan lain yang kita lakukan supaya tidak ada kekosongan dalam aktivitas kita. Kita lakukan hal-hal yang bermanfaat setelah kita melakukan satu pekerjaan. Jadi ada perencanaan-perencanaan yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehingga tidak kosong.
Kalau kata kiai saya dulu, almarhum Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, salah satu pimpinan pondok modern Gontor, kata beliau, ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Jadi istirahat itu dalam pergantian pekerjaan-pekerjaan. Artinya kita tidak boleh kosong dari aktivitas. Dari satu aktivitas ke aktivitas lain, terus kita lakukan. Dan setelah kita melakukan satu aktivitas ke aktivitas lain, itulah istirahat. Kata beliau begitu. Bukan berarti istirahat itu diam, tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu. Itulah semangat yang beliau terus sampaikan kepada santri-santri untuk terus produktif melakukan berbagai hal. Tidak boleh diam atau hanya menunggu. Cari peluang-peluang, cari kesempatan-kesempatan supaya hidup kita banyak manfaatnya. Nah, yang terakhir ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu maka inginkanlah atau berharaplah. Ada juga yang menambahkan arti dan hanya kepadamu dan hanya kepada Tuhanmu, wa ila rabbika farghab, maka inginkanlah atau berharaplah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, harapan kita hanya kepada Allah. Dalam pengertian kita ingin mencari keridhoannya, mencari pahala dari Allah. Meskipun kita sudah berusaha dalam menjalani aktivitas pekerjaan kita untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, kemajuan, perkembangan, tapi kita utamanya adalah berharap kepada Allah. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah saja bagi Allah untuk menyampaikan keinginan, mimpi, dan cita-cita kita. Berbeda kalau kita berharapnya kepada manusia, kadang terpenuhi, kadang tidak. Itu yang membuat kita kadang kecewa kalau berharap kepada manusia. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, insya Allah yang Allah kasih atau Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Wa ila rabbika farghab. Nah, setelah kita membahas tafsir makna yang terkandung dalam surah ini, sekarang kalau kita baca secara pertimbangan bunyi, maka di tiap-tiap akhir ayat tadi dari ke-8 ayat itu, kalau kita mau menekankan dari segi bunyi, keseriusan bunyi, maka di tiap-tiap akhir ayat kita berhenti. Seperti tadi ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nah, begitu pula ayat yang ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat yang ke-7 dan ke-8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau kita ingin menonjolkan sisi keserasian bunyi, keindahan bunyi di tiap-tiap akhir ayat, maka tiap-tiap ayat kita baca berhenti. Tetapi kalau kita pertimbangkan secara kalimat, maka ayat yang pertama
kedua, ketiga, dan keempat itu kita bisa baca secara langsung. Misalnya, Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahraka wa rafa'na laka dhikrak. Karena ada penyambung antara ayat yang pertama ke kedua, ada wa wada'na. Apalagi ayat yang ketiga, alladhi anqadha zahrak. Alladzi ini isim mausul, kata penghubung yang mana dia menjadi na'at atau kata yang menerangkan wizroka di ayat yang kedua. Jadi otomatis ini dari segi kalimat nyambung. Begitu pula ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, ada wa, ada kata sambung. Jadi kalau kita pertimbangan kalimat ayat 1, 2, 3, dan 4 kita bisa baca nyambung. Nah, sedangkan ayat yang ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi meskipun dua ayat ini redaksinya hampir sama, tapi ayat yang ke-5 dan ke-6 tetap dibaca terpisah karena nggak ada kata penyambungnya. Nah, sedangkan ayat yang ke-7 dan ke-8 itu bisa dibaca nyambung karena ada di ayat ke-8 ada kata sambung atau harf atof yaitu wa. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi secara keseluruhan satu surah ini kalau kita baca secara kalimat atau pertimbangan kalimat maka 4 kali berhenti. Ayat 1 sampai 4, 1. Ayat yang ke-5, 2. Ayat yang ke-6, 3. Ayat yang ke-7 sampai ke-8, 4. Jadi itu kalau kita pertimbangan kalimat. Begitu. Nah, mudah-mudahan kajian kita tentang surah Asy-Syarah ini, baik dari segi keserasian bunyi, keindahan bunyi, maupun dari segi kandungan maknanya, artinya, tafsirnya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga membuat kita tambah cinta kepada Al-Quran. Untuk terus kita baca, kita pahami, dan kita amalkan. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi hudan, petunjuk bagi kehidupan kita. Dengan menjadikan Quran sebagai petunjuk kita, InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Ikuti video-video kami yang lain. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.